الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara seimanku dimanapun antum saat ini berada, kita menerima seluruh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimaninya. Kita meyakini segala apapun yang Allah informasikan di dalamnya. Salah satu yang Allah firmankan adalah ma asabana illa ma kataballahu lana. Tidaklah yang terjadi kepada kita melainkan apa-apa yang telah Allah tetapkan pasti terjadi kepada kita. Maka kita menerimanya dan kita menjalaninya dengan ridha, ikhlas, tulus, pasrah, tawakal, dan menyerah tanpa ada rasa keberatan di dalam hati kita. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuk fima syajara bainahum. Maka tidaklah mereka dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan perkara apa yang sedang kalian perselisihkan. Tsumma la yajidu fi sudurihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima. Tidak ada keberatan di dalam dada mereka menerima keputusan yang diterapkan kepada mereka dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Jamaah Haji Indonesia 2020 Masehi 1441 Hijriah dianggap untuk sampai saat ini tidak berangkat atau keberangkatannya dibatalkan dalam tanda kutip. Bagi saya kita kembalikan saran dan nasihat kami, kita kembalikan kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kami sudah mempersiapkan diri. Dana sudah, karena kita sudah mendaftar, semua termasuk waktu kita juga sudah kita siapkan. Alhamdulillah secara fisik, lahir dan batin kita juga sudah siap. Ternyata terjadi ganjalan dan kendala seperti ini. Apapun kesimpulannya, betul-betul kita terhalang untuk berangkat atau tidak, kita beriman semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan saya tidak ada pilihan yang lain kecuali menerima, ridha, ikhlas, menjalaninya, pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seharusnya tahun ini kita seharusnya sudah berangkat, ternyata kita tidak berangkat. Kalaupun ya pemerintah ternyata masih bisa melonggarkan lagi keputusannya dengan memberangkatkan, tentu saja dengan dipotong persentasenya. Jika bisa berangkat 100%, ternyata hanya 20% yang berangkat. Sebagaimana pemerintah Arab Saudi hari ini juga belum memberikan keputusan apakah haji tahun ini jadi diselenggarakan atau tidak. Sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum. Ada pembicaraan yang cukup alot di tengah-tengah kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan yang mengurusi bidang haji ini. Mereka mengatakan, kalaupun seandainya jadi diadakan, maka porsi kuota daripada jamaah haji masing-masing negara akan dipotong, ditentukan. Mungkin masing-masing negara akan diberikan 20%, 10%, dan sebagainya. Bagi kita sekali lagi, ma asabana illa ma kataballahu lana. Apapun yang terjadi dan menimpa pada kita, semuanya adalah yang telah Allah tuliskan dan pasti akan menimpa dan terjadi kepada kita. Saudara-saudaraku, apakah ada pilihan yang lain selain daripada ridha? Kita panik, kita marah, kita geram, kita mencaci maki, kita mengumpat, kita memperbanyak buruk sangka, itu semuanya akan memberikan rasa sakit yang semakin berat di dalam dada kita. Dan apakah itu ada untungnya bagi kita? Apakah dengan marah dan geramnya kita, lalu tiba-tiba visa kita keluar, lalu ada pesawat yang mengantar kita berangkat ke Tanah Suci? Apakah dengan tidak terima, dengan berburuk sangka, dengan kesal dan marah, bahkan bisa mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala, keadaan bisa menjadi berubah? Tidak.
Jika demikian, maka tidak ada pilihan yang paling benar dan paling tepat saat ini kecuali adalah ridha, ikhlas, tawakal, pasrah, menyerah, menerima, menjalaninya apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada panggilan, kita pasti akan datang sampai kita ke sana. Jika memang tidak ada panggilan, sementara kita sudah siap, lalu tahun depan kata pemerintah umpamanya, ternyata beberapa bulan setelah haji kita meninggal dunia, demi Allah, telah tetap keputusan dari Rasulullah SAW dan ini telah dibulatkan oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa pahala dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersangkutan telah sempurna Allah tetapkan untuknya. Hanya bedanya adalah fisik ini yang belum sampai ke tanah suci, ya. Badan ini yang belum sampai wukuf di Arafah, ya. Tangan ini yang belum sempat melempar di Jamrah Ula, Jamrah Wusta dan Jamrah Aqabah. Memang kita belum tawaf dan sa'i, belum tahallul, belum menyembelih, akan tetapi seluruh pahalanya telah dibulatkan oleh Allah sempurna. Jadi, bila yang kita inginkan adalah ridha Allah, pahala yang besar dan janji surga, maka itu kita dapatkan bila seandainya kita meninggal dunia umpama ya, tahun depan sebelum haji umpamanya kita meninggal dunia. Maka insya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang Allah hilangkan dari kita. Allah tidaklah zalim. Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Saudara-saudaraku, marilah kita berbaik sangka. Kita tidak akan melontarkan perkataan-perkataan yang kotor dan kasar. Tidak kepada pemerintah, tidak kepada penyelenggara haji, tidak pula kepada biro-biro perjalanan yang ONH Plus dan sebagainya. Tidak sama sekali. Sebab bagi kita orang beriman adalah kullu ma yusibuna wa huwa maktubun indallahi lana. Seluruh yang menimpa kita, seluruhnya telah tertulis sebelum kita diciptakan oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Kita terima apa adanya. Baik saudaraku, ini pilihan yang bijak. Ini pilihan yang cerdas, ini pilihan yang benar, ini pilihan yang selamat, ini pilihan yang menenteramkan dan menenangkan. Yaitu adalah, sekali lagi, ridha, ikhlas, sabar, menerima, tawakal, pasrah, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk kepada siapapun saja, mau kepada pemerintah Arab Saudi, mau kepada pemerintah Republik Indonesia, atau siapa saja, lebih baik kita memilih itu agar tidak berkurang kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Penutup, saya hanya ingin menyampaikan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yardha bi qada'i wa lam yashkur bi ni'ma'i wa lam yardha bi wa lam yasbir bi bala'i falyakhruj min tahti adimi sama'i wal yatlub rabban siwaya." Siapa yang tidak mau menerima keputusan aku, kata Allah. Siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan. Dan siapa yang tidak ridha, ya, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku datangkan, keluar dari bumiku, keluar dari kolong langitku, dan carilah Rabb sang pencipta pemberi rezeki dan yang memberikan segala kebaikan dunia akhirat selain daripada aku. Maka saudaraku, kita tidak mau dan tidak pernah berharap bahwa kita termasuk yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita negatif dalam menyikapi ujian yang Allah berikan, dalam menyikapi ketetapan dan keputusan yang telah Allah tetapkan. Bagi kita adalah sami'na wa ata'na, radina bika ya Allah Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan juga solusi dan jalan keluar. Apabila memang sudah ada takdir kita di sisi Allah, kita akan menginjakkan kaki di musim-musim haji, di Arafah dan sebagainya, pasti kita akan sampai ke sana. Jika memang tidak ada fisik ini, maka pahala kita telah tercatat di kitab amalan kita. Maka tidak ada yang perlu kita dukakan, tidak ada yang perlu kita nestapakan, tidak ada yang perlu kita sedihkan. Insya Allah kita menerima ikhlas dan ridha kepada setiap ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat saudaraku yang beriman. Semoga saling memberikan nasihat antar satu dengan yang lain, saling menyabarkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, ya. Saling memberikan nasihat dengan kebenaran, saling memberikan nasihat dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, dan juga saling memberikan nasihat untuk berkasih sayang dan saling menyayangi. Jazanallahu wa iyyakum. Semoga Allah SWT memberikan
hikmah di balik segala kejadian yang menimpa kita saat ini dan membukakan hikmah itu sehingga kita semakin ridha dan semakin yakin kepada Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.